101.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Yuk para buciners merapat bareng Kiki di sini karena sekarang Kiki lagi ngobrol asik bareng Kak Rio Adiwardana. Halo Kak. Iya, halo. Selamat siang. Apa kabar Kak? Baik, amin, alhamdulillah masih stabil. Masih stabil ya setelah terguncang dengan keluarnya sebuah EP. Apa tuh Kak EP-nya kalau boleh tahu? EP-nya Sisi Lain. Oke, Sisi Lain. Masih baik-baik saja ya keadaan ini? Masih. Perjalanannya lancar Kak ke Malang ya Kak? Alhamdulillah lancar dari Malang, dari Jakarta sampai dengan Malang. Nggak ada halangan apa-apa. Alhamdulillah. Selamat sampai bisa bareng Sebaya Muda di Kalimaya Baskara ini ya Kak. Sebelum ngobrol terlalu jauh nih Kak, ini pengen tanya, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Kak? Akhir-akhir ini kesibukannya masih di promo EP aku yang Sisi Lain. Terus yang kedua aku juga kebetulan lagi kebetulan aku sebagai seorang produser juga. Ada artis-artis baru yang aku sedang produseri. Dari yang setelah Dinar Gita, Tania Puspita, Yordan Nahar, Diki SN, sama Robi Jama. Terus coming soon-nya ada Oman sama Oci. Wow, sibuk banget ya Sebaya Muda. Karena emang selain jadi singer dan solo sendiri, tapi juga jadi produser. Keren banget nih Kak. Kalau misalnya kakak kan udah punya base di produser nih, kenapa sih kok sampai memilih kayak ya aku pengen solois juga gitu? Karena biar gini, basicnya memang tadinya aku produser itu gak kepikiran sama sekali. Cuman seiring berjalannya waktu, setelah aku tahu maksudnya di industri seperti apa, nah apa salahnya kalau aku nggak coba untuk jadi produser gitu. Oke. Gitu sih. Jadi biar selain bisa mengimplikasikan ilmunya juga bisa manage orang lain gitu ya Kak. Betul. Keren banget. Nah terus kalau misalnya dilihat dari lagunya kakak ini kan memang mood swing bagi para buciners gitu ya Kak. Kenapa sih kakak tuh pengen banget nih memberikan para pendengar tuh rasa berbunga-bunga juga gitu? Apa ya, musik kan harusnya bisa menjadi teman ya. Oke. Teman di kala kita senang, kala kita sedih gitu loh, di kala kita dalam situasi apapun gitu. Dan mudah-mudahan karya-karyaku dari semuanya itu bisa menempati posisi di hati kalian ya, untuk mendengarkan salah satu aja dari manapun lagu aku. Misalkan lagi sedih, ya ada lagu yang mungkin bisa jadi teman yang cocok buat kalian. Lagi happy juga ada, atau mungkin sedang bingung juga ada gitu loh. Dan semoga berkenan aja sih di hati gitu. Oke, jadi pengen relate dengan kehidupan para anak Gen Z juga nggak sih Kak? Betul. Pastinya karena kan emang sekarang ini kan Gen Z lagi berbunga-bunga banget ya, karena masuk usia remaja ke dewasa. Pas-pasnya ya gitu ya. Benar banget. Nah kenapa sih harus milih itu gitu Kak? Kan banyak nih dari sekian genre itu sendiri, kenapa harus genre pop itu Kak? Gini, kalau pop, kalau yang di album pertama aku kan memang itu ballad banget. Oke. Kan pop bagi aku itu adalah salah satu gerbang yang paling mudah untuk orang bisa kenal sama kita dulu aja. Oke, benar. Gitu. Nah setelah itu makanya aku keluarin mini album aku yang Sisi Lain, yang bernuansa acid jazz ini. Ini adalah bagian dari ketika aku berkarya, aku ada genre ini loh yang aku nyaman juga gitu loh. Selebihnya terserah untuk yang mendengarkan. Yang lo kira-kira yang lebih suka aku yang mana gitu. Oke, kalau bisa dilihat dari album sebelumnya kan yang My Story gitu ya kan. Terus sekarang kan Sisi Lain. Apa sih perbedaan yang signifikan dari dua album itu Kak? Apa ya? Yang pasti secara genrenya beda. Oke. Itu satu. Terus yang kedua, di EP aku yang baru aja rilis ini yang Sisi Lain, aku hampir tidak memegang alat gitar. Gitu kan. Kalau yang di awal, yang di My Story itu hampir semuanya lagu kan aku sambil main gitar. Kalau yang ini kayaknya enggak, jadi lebih kepada fokus ke akunya dan sambil joget aja gitu. Oke, jadi emang akustiknya dikebelakangin dulu gitu. Betul, betul banget. Betul. Atau mungkin lebih menonjolkan sisi vokalnya gitu. Iya. Otomatis ya. Jadi lebih fokus gitu. Oke. Terus selain itu nih Kak, kalau misalnya dilihat dari EP-nya itu sendiri, bercerita tentang apa sih pengennya Kakak tuh? Bercerita tentang sebenarnya kehidupannya sehari-hari yang relate banget, dari yang mulai
suka sama seseorang, terus nggak berani menyatakan, sampai akhirnya bisa jadi, sampai akhirnya menemui arti kata cinta itu seperti apa, sampai akhirnya kehilangan. Ada semua di situ. Berarti 5 album itu benar-benar kayak nyambung satu sama lain. 5 lagu itu 5 lagu itu nyambung gitu. Dari Tingkah, Ampun, Makna Cinta, Ampun, Teman Tidur, juga Kamu di Mana. Ya sebenarnya sih itu nggak nyambung ya, karena setiap lagu kan ceritanya sendiri-sendiri. Cuman begitu jadi kesannya kayak nyambung gitu. Kesannya kayak nyambung gitu, dari PDKT-nya sampai kehilangannya. Iya, gitu betul, ya Kak. Betul. Ini dari 5 lagu nih Kak ya. Iya. Penulisan lirik paling sulit menurut Kakak gimana, yang membutuhkan effort yang ini apa ya kira-kira? Paling sulit ya. Paling sulit sebenarnya di Ampun. Karena aku harus mengemas kata-katanya yang selight mungkin, seenteng mungkin kata-katanya, agar bisa dimengerti dengan cepat gitu loh, apa yang ingin aku sampaikan gitu. Kalau misalnya yang lain overall gampang ya, ibarat kata kayak lancar aja gitu. Nggak ada kendala sih, alhamdulillahnya aman-aman aja. Dan yang paling cepat tulisnya paling berapa lama tuh Kak? Seminggu? 2 hari itu mungkin? Sekitar 2 hari lah, 1 hari sama 2 hari. Wow, 2 hari langsung jadi lagu. Plus aransemennya. Wow, keren banget sebagai muda. Plus dulu dong buat Kak Rio. Musik dasar ya maksudnya. Atau mungkin dari 5 lagu ini nih Kak, ada pengalaman yang relate nggak dengan kehidupan, sampai Kakak tuh nulisnya tuh sampai wah ini benar-benar relate sama pengalaman aku nih gitu. Hampir semuanya relate dengan pengalaman hidup aku. Kecuali yang Teman Tidur ya gitu. Kalau Teman Tidur memang aku kayaknya belum pernah ada di fase itu atau di posisi itu gitu. Nah dari 5 ini coba pilih Kakak yang paling terbaik buat Kakak. Aduh, kalau terbaik semua terbaik ya. Jadi kalau aku melihatnya adalah yang paling rumit aja deh, yang maksudnya paling unik gitu ya. Pada saat masa-masa produksi itu adalah Ampun sebenarnya. Ampun lagi. Paling susah. Paling rumit gitu, karena lagu itu aku mengalami perubahan aransemen sekitar 5-6 kali. Berarti di antara 5 ini emang Ampun paling spesial ya sepertinya ya. Mungkin lirik mana sih yang buat Kakak relate gitu atau meaningful? Bagian mana? Yang aku mention banget tuh yang lembutnya kulitmu, ingin ku merasakan betapa ku selalu membayangkan. Gitu, maksudnya dia hanya membayangin aja. Jadi nggak pernah terlaksana sebenarnya gitu loh. Terus kau terima tanganku dan sambil berkata tetaplah di sini. Itu aduh ampun gitu. Dia hanya berimajinasi aja sebenarnya, yang sebenarnya nggak pernah dapetin itu gitu. Gitu sih. Jadi emang the power of buciners itu emang ada ya, sampai dia tuh tidak merasa kuat gitu di dekatnya gitu nggak sih? Betul. Terus kalau misalnya dilihat nih, kalau misalnya dari 5 lagu ini nih, produksi yang paling boleh di-spill mungkin kendalanya ketika nulis rumit kan jadinya Ampun ini itu paling rumit atau kendalanya itu gimana sih Kak? Pada saat nulis, pada saat nulis kan aku harus milih-milih kata-kata ya. Nah kadang-kadang kata-katanya itu jadi yang terlalu puitis, atau kata-katanya jadi harus butuh dibaca berulang-ulang baru ngerti gitu loh. Nah aku harus mengemas lagu ini bagaimana biar lagu ini bisa dimengerti dengan lirik yang sangat-sangat sederhana, dengan paduan musik yang juga jangan terlalu rumit gitu. Itu sih sulitnya. Berarti emang beneran pemilihan kata itu tadi yang menjadi proses rumitnya itu sendiri. Mungkin kalau aransemennya terkendalanya dari segi mana kan? Kalau aransemennya sebenarnya lebih kepada yang lebih kepada yang tadinya kalau di ballad itu hanya beberapa aja gitu aransemen. Ini aku harusnya benar-benar mengkompos dengan instrumen musik yang ada, elemen yang ada di dalamnya yang segitu banyaknya, harus porsinya dibagi-bagi gitu loh. Gitu sih. Jadi emang benar-benar harus balance ya Kak, antara pemilihan kata, aransemennya, sampai semuanya tuh harus benar-benar menarik. Betul banget. Terus kalau misalnya dilihat EP ini sendiri itu terinspirasi dari siapa? Apakah ada sosok yang benar-benar mendorong Kakak untuk wah ini aku persembahkan untuk dia gitu? Enggak sih, enggak lebih kepada siapa-siapa. Cuma memang aku nyaman dengan genre acid jazz ini. Dan kenapa enggak aku bikin aja gitu loh EP. Maksudnya aku coba perdengarkan kepada para pendengar, dan khususnya kepada Rioners gitu. Ini loh
sisi lain aku ketika aku membuat karya di musik seperti ini gitu. Oke, berarti ini sisi dari Kak Rio. Betul, di sisi lain ini. Terus kalau misalnya MV-nya Kak, boleh di-spill nggak bagaimana untuk MV-nya? Kalau MV-nya lebih simpel ya, jadi hanya di satu ruangan saja. Terus hanya aku kayak terkesannya itu kayak jamming dengan para pemain band, dan ada yang nonton, habis itu udah that's it. Kenapa milih konsep kayak gitu Kak? Karena aku pengen simple semuanya, dari mulai lirik, notasi, aransemen, sampai dengan videonya. Gitu. Wow, keren banget nih Sebaya Muda. Kalau misalnya kakak nih udah terbrand bahwa kakak suka banget di jazz atau di pop, pengen ngerasain genre yang lain gak? Yang mungkin lebih ekstrim gitu, dan seakan-akan kayaknya ini bukan aku banget gitu. Pengen sih, tapi kayaknya kalau sekarang masih terlalu buru-buru. Jadi mungkin next entah berapa lama lagi aku akan coba gitu. Kira-kira genre apa tuh Kak? Boleh di-spill lah biar Sebaya Muda tuh dapat bocoran barangkali ada next projects gitu. Pengen punya lagu tuh yang benar-benar ngeblues banget. Ngeblues banget itu pengen sih, cuman kayaknya nggak sekarang, nanti aja. Gitu. Apalagi kalau misalnya dibilang lagu yang out of the genrenya kakak dan juga collab sama seseorang yang mungkin kakak pengenin gitu. Ya, apa ya? Kalau pengen collab, aku pengen banget collab sebenarnya sama almarhum Bung Glenn Fredly. Cuma udah nggak ada ya. Terus paling Mama Stompy atau sama Mas Andi Sandoro. Nih Sebaya Muda kita tungguin ya. Kak Rio bakal collab sama Mas Tompi nih. Mudah-mudahan. Siap Kak. Akan kita tunggu nih, barangkali terwujud gitu ya kan. Amin. Waktu dekat ini. Nah kalau misalnya nih Kak, Kiki pengen nanya out of the lagu ini dan juga EP-nya ini, menurut kakak ada nggak sih power of fans itu sendiri? Ada dong. Kenapa tuh? Apa ya? Kalau nggak ada power of fans nggak akan jadi nih EP-nya. Ya kalau nggak, ya aku akan, ya udah, karena nggak ada yang menunggu-nunggu gitu atau nggak ada yang mensupport, ya udah kan apa adanya aja berarti. Kalau menurut kakak arti fans itu sendiri apa? Fans itu adalah salah satu unsur penting di dalam kita berkarya. Tanpa ada mereka, kita nggak tahu juga. Maksudnya kita dapat insight apa dari luar yang bisa membangun karya kita itu menjadi lebih baik lagi. Gitu. Berarti emang mereka itu ada untuk support kita terus maju. Kalau nggak gitu ada mereka, wah susah juga. Benar. Sekarang Kiki pengen nih bikin fans game dengan Kakak Rio pastinya This or That. Gitu. Mungkin dengan kalau kakak udah milih bisa banget ngasih alasannya biar Sebaya Muda tuh tahu. Gitu ya. Yang pertama nih, My Story atau Sisi Lain? Sisi Lain. Kenapa tuh? Something new, unique, dan apa ya, chill. Something new, unik dan juga chill deh Sebaya Muda. Tingkah atau ampun? Ampun. Kenapa tuh Kak? Lumayan menguras tenaga dan pikiran pada saat produksi. Emang ampun dari tadi udah di-mention berkali-kali ya Kak ya. Terus teman tidur atau kamu di mana? Aduh, kenapa tuh? Kamu di mana deh? Kenapa tuh Kak? Karena kalau yang teman tidur kayaknya terlalu sedih ya. Ya, sedangkan temanya kali ini aku pengen membawa pendengar khususnya jangan terlalu terpuruk dalam keadaan galaunya gitu. Itu sih. Jadi galau nggak apa-apa, cuma jangan terlalu terpuruk gitu. Iya kan, kita harus move on ya. Benar, hidup akan harus berlanjut. Betul. Terus Kak, selanjutnya lupa lirik atau lupa nada? Lupa lirik. Kenapa tuh Kak? Karena nada, kalau lupa lirik itu bisa kita isi dengan lirik apapun on the spot. Tapi kalau lupa nada, bingung kan, masa mau ngarang nada gitu. Benar. Kalau lupa lirik langsung aja lempar mic gitu ke mana. Iya, selesai ya kan masalahnya. Pop atau jazz? Jazz. Kenapa tuh Kak? Something new lagi? Enggak. Ngerasa free aja di situ, ngerasa bebas. Ngerasa bebas daripada pop itu sendiri ya. Sosok baru atau sosok lama? Sosok baru atau sosok lama? Iya. Baru lah. Kenapa tuh? Sesuatu hal yang baru
ketika itu sudah berjalan berarti berhasil kita membawa perubahan itu sih. Oke, berarti Kak Rio gampang move on ya orangnya. Gampang. Oke. Terus mutusin atau diputusin? Diputusin. Kenapa tuh? Karena nggak mau nyakitin. Wow, gitu ya stigmanya yang nggak mau nyakitin. Berarti Kak Rio nggak tegaan orangnya. Nggak tegaan. Oke. Ditinggal apa ninggalin? Ditinggal kali ya. Kenapa tuh Kak? Itu karena lagi ngerasa lebih baik aku ditinggal daripada ninggalin. Oke. Wah, ternyata hatinya putih banget nih sama Kak Rio nih. Keluarga atau pasangan? Keluarga atau pasangan? Iya. Ya otomatis yang bisa handle kita pasangan dulu lah. Oh gitu? Iya. Kenapa tuh harus pasangan dulu? Karena pasangan selalu ada di samping. Oh bener banget. Iya kan? Terus teman atau pasangan? Waduh, saya kebanyakan waduhnya nih. Tadi waduh terus sih. Pasangan lah. Oke, pasangan tetap sama keluarga aja pasangan ya kan. Oke, apalagi teman gitu ya kan. Wah, udah selesai gamesnya Kak. Udah, aduh saya selamat ya. Selamat ternyata dari jebakan-jebakan Batman gitu ya Kak. Oke, for the last statement gini ya Kak. Kita pengen banget dengerin Kakak ngajak Sebaya Muda. Kenapa sih harus dengerin sisi lain ini? Iya, untuk Sebaya Muda silakan dengarkan lagu-lagu saya khususnya di EP yang sisi lain ini. Kenapa harus dengarkan? Saya hanya mau mengajak untuk kalian yang galau-galau tidak selalu melulu dengan musik-musik yang melo-melo. Kita galau boleh, akan tetapi kita harus move on karena kehidupan di depan lebih keras lagi dibandingkan kehidupan yang sudah berlalu. Betul. Gitu. Oke. Dan stay positif, yang negatif buang jauh-jauh karena sesuatu hal yang negatif bisa merusak hati dan pikiran kalian semuanya. Oke. Gitu, dan pastinya sudah bisa didengarkan juga di Kalimaya FM di 102,1. Dan silakan request lagu aku Rio Adiwardana, Ampun. Oke, Kak Rio Adiwardana, Ampun. Makasih Kak untuk waktunya udah datang ke Kalimaya. Sukses selalu. Ditunggu lagi EP selanjutnya di Kalimaya Baskara pokoknya, dan juga di Malang. Biar Sebaya Muda juga bakal excited banget dengan kedatangan Kak Rio di sini. Karena udah jam 2 nih waktunya kita pamit undur diri. Sedih banget ya. Aduh, makasih banyak ya. Thank you loh. Satu kata untuk Sebaya Muda. Satu kata ya. Oke. Apa tuh Kak? Humble. Oke, kenapa tuh humble? Harus dimanapun kita harus humble, dalam artian rendah diri bukan berarti untuk direndahkan, rendah hati bukan berarti tidak punya hati. Wow, quotes dari Kak Rio, catet nih Sebaya Muda. Oke, anyway, Kiki pamit dan Kak Rio pamit. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.